Hello, dengan Bang Review di sini. Ada sebuah proyektor kelas high-end. Namanya XGMI Halo Plus. Jadi doi ini portable ya, ukurannya cukup mini. Dan yang pasti mengusung spesifikasi yang wah, ini speakernya featuring Harman Kardon. Brightness-nya juga termasuk terang, ini 700 ISO lumens. Sehingga nggak perlu tempat yang gelap gulita untuk dapetin visibilitas proyeksi yang cukup. Terus support HDR10 juga sama MEMC. Wow. MEMC bagi yang awam, jadi motion yang ditampilin pada video yang diputar di sini bakal kelihatan lebih smooth, seolah-olah kita nonton pada frame rate yang tinggi. Ntar aku jelasin lebih lanjut ya. Bahkan uniknya doi ini dilengkapin built-in baterai yang klaimnya tahan up to 2,5 jam. Aku hidupin tanpa colok ke listrik ya. Boom, sudah hidup. Sehingga doi cocok buat dibawa camping, dimana nggak ada colokan listrik. Buat nobar di antah berantah ya. Mungkin di tengah hutan ditemenin kunti sama jangkrik ya. Ya nobar sama teman-teman lah, nobar rame-rame hore-hore. Kayak di bioskop berkat proyeksi visual yang bisa up to ukuran 120 inch, which is Gede banget. reviewnya, kelebihan dan kekurangannya aku ceritain. Let's go. Desainnya elegan ya, tampak pro ya. Ini materialnya, permukaannya sebagian besar adalah metal. Build quality-nya juga baik, solid, dan sedikit keluhan paling bagian atasnya ini rada gampang kotor. Pada sisi atas terdapat touch button buat ngeplay atau ngepost media yang sedang diputar. Sama terdapat kontrol volume juga. Remote-nya imut ya, warnanya putih, bentuknya kayak gini. Tombol-tombolnya kliki, ketersediaan tombolnya minimalis. Yang agak nyeleneh adalah pada bagian sini ada switch untuk milih volume atau fokus. Tinggal di set aja biar fungsi tombol plus dan minusnya ini bisa di set buat ngatur volume atau ngatur fokus proyeksinya. Dan selama penggunaan aku nggak pernah ngatur fokus proyeksinya secara manual, karena autofokusnya udah reliable. Dan yang magic, ketika aku ini ya, pindah-pindah proyektornya dari satu ruangan ke ruangan, maka dengan insannya proyeksi visual akan di-adjust sedemikian rupa agar tampil secara optimal. Nyaris agak miring via fitur Auto Keystone Correction-nya ini. Jadi nggak kayak proyektor yang sebelumnya aku review ya, fitur Auto Keystone Correction-nya kadang benar, kadang miss. Kalau ini mostly selalu perfect ya, selalu presisi ya. Lebih reliable bisa aku andelin. Bahkan bila pada tembok terdapat benda yang halangin, misal lukisan di dinding atau apalah, maka dengan pinternya doi akan mengadjust pada posisi yang paling optimal, agar proyeksinya tidak terhalang oleh benda tersebut. Magic ya, magic. Dan kalau mau di set secara manual, sudut-sudut proyeksinya juga bisa sih. Tapi ya selama penggunaan aku jarang pakai fungsi manualnya. Karena fungsi otonya udah sangat bisa diandelin. Habis itu kalau kita punya projector screen, sayangnya aku nggak punya projector screen ya. Jadi nggak sempat nyoba fitur yang satu ini. Klaimnya doi dapat mendetek keberadaannya sehingga secara otomatis akan mengatur area proyeksinya agar sesuai ukurannya dengan area sang projector screen. Dan selama pemakaian aku selalu proyeksikan ke tembok rumahku yang mostly catnya warnanya putih sih. Habis itu baterai, ini yang bikin doi special. Karena jarang ya proyektor yang ada built-in baterainya. Klaimnya bisa tahan up to 2,5 jam. So aku coba buat buktiin streaming Netflix selama nonton secara terus-menerus ya. Dengan volume di tingkat 15. Dan battery life-nya aku bisa dapetin kurang lebih 2 jam 28 menit ya. Klaimnya kurang lebih bener. Sayangnya ketika doi berjalan pada baterai, nggak pakai sumber daya colokan listrik, maka tingkat brightness-nya akan turun secara otomatis. Sehingga lebih cocok untuk penggunaan di ruangan yang gelap ya, guna mendongkrak visibilitasnya. Ya tapi keberadaan baterai kayak gini tentu sangat kepake banget buat kalian yang mungkin suka berpetualangan bolang di hutan mungkin ya, atau di gurun pasir. Nggak ada colokan listrik, tapi ada projector screen. Buat nonton di mana aja. Beralih ke kualitas visual proyeksinya, resolusinya FHD, dan tingkat brightness-nya 700 ISO lumens. Ini termasuk terang sehingga kondisi ruangan kagak perlu gelap gulita. Dan visualnya masih visible, buatku masih layak untuk disawang. Namun untuk dapetin kualitas terbaik ya idealnya jendelanya kudu ditutup ya. Ruangannya rada remang-remang, lebih jos lagi kalau gelap ya, apalagi pas malam. Ya kayak pas nonton di bioskop itulah kan ruangannya gelap ya. Pada kondisi yang ideal, visibilitasnya sangat mantap. Colornya termasuk vibrant, kagak wash out, kontrasnya baik, tingkat viewing angle-nya juga mantap, dan optimalnya pada proyeksi ukuran 60 inch hingga 120 inch. 120 inch tuh gede banget ya, itu berapa sih? Berapa senti kali berapa senti itu? Ya tapi menurutku paling optimal di ukuran tengah-tengahnya lah, mungkin sekitar 70-80 inch ya, untuk dapetin visibilitas dan color kontras yang paling optimal.
Habis itu di sini terdapat beberapa color preset yang bisa dipilih, mau di custom juga bisa. Tapi buatku opsi standar udah bagus sih, dengan pilihan kontras di strong aja agar lebih maksimal. Dan doi juga support HDR10. Tapi tentu untuk nikmatin HDR ya idealnya pada kondisi yang gelap ya, karena untuk dapetin kontras blackness dan whiteness yang paling maksimal. Secara overall kualitas HDR-nya udah cukup sih. Yang menarik di sini terdapat MEMC. MEMC itu kepanjangannya apa sih? Kepanjangannya ini ya. Motion opo ngono lah. Fitur ini biasa ditemuin pada smart TV zaman now sih. Jadi bila diaktifin maka pergerakan objek di film atau motionnya akan tampak lebih smooth. Jadi seolah-olah kita nonton pada frame rate yang lebih tinggi ya, kelihatan. Ya kalau gaming istilahnya kayak ngegame di 60 fps gitulah. Fitur ini bisa diatur intensitasnya dan menurutku sweet spotnya di opsi medium aja. Kalau lebih tinggi kadang ada ghosting. Mau dimatiin fitur MEMC-nya juga bisa kalau misal kalian tidak demen. Kemudian kalau ngelihat ketersediaan presetnya di sini ada opsi game. Apakah layak buat gaming? Mengingat biasanya latency proyektor tidak sebaik seperti di Smart TV. Klaimnya menawarkan latency 26,5 milisecond. Smart TV biasanya ada di 10 milisecond. Ya untuk game-game yang sifatnya action, genrenya action mungkin sedikit kurang ya. Tapi input lag yang aku rasain masih tergolong minim sih. Menurutku masih oke lah untuk kegiatan gaming casual. Gaming game konsol ya, yang biasanya di 30-60 fps. Dan tak lupa terdapat 3D video setup. Kalau aku baca di situsnya ini kepake buat nikmatin konten-konten 3D. Aku pengen jajal tapi aku bingung ya cari konten 3D yang proper, yang beneran, yang support di sini di mana. Ada yang punya info silahkan komen aja. Jadi kalau fiturnya diaktifin pada film yang bukan 3D hasilnya jadi rada aneh kayak gini ya. Mungkin kudu pakai kacamata 3D tapi aku nggak punya kacamata 3D. Aku adanya kacamata minus. Yang udah experience langsung di sini silahkan di-share via kolom komentar pengalamannya. Move on ke speaker. Seperti yang aku bilang tadi, ada embel-embelnya Harman Kardon. Detail frekuensi mid-nya baik, vokalnya terdengar renyah. Untuk bass-nya, intensitasnya ya cukup lah, tapi karakternya lebih ke punchy bukan boomy. Kualitas audionya overall terbilang nikmat sih. Outputnya kenceng ya, powerful. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me. Nah, sekarang aku bahas Android TV-nya. Jadi ini pakai tampilan UI Android TV stock ya. Navigasi sana-sini pada user interface-nya termasuk lancar. Keluhanku paling di aplikasi Netflix. Jadi bila Netflix-nya download dari Play Store ya bisa dibuka, bisa login, bisa browsing video, tapi tidak bisa ngeplay videonya. Aku nggak tahu kenapa. Nah, untungnya di sini ada solusinya ya, via aplikasi bawaan yang bernama Desktop Manager. Masuk ke situ terus akses Netflix yang dari aplikasi tersebut. Tapi di sini minusnya adalah untuk navigasi kudu pakai pointer mouse yang kayak gini. Ya jadi kurang gercep untuk pilih-pilih video atau menu. But it works ya, bisa mainin video-video Netflix. Untungnya untuk app streaming lainnya macam kayak Prime Video, terus video, semuanya berjalan dengan normal sih. Terakhir kelengkapan port, jadi portnya ini ada di belakang, ada port power ya, terus ada headphone jack, HDMI sama USB. USB kepake tentu buat colok external storage misalnya ya, mau mainin video atau musik dari hard disk eksternal misalnya. Dan pada bagian bawah ada ulir untuk masang tripod kayak gini ya, ini aku taruh di tripod. Sama ada katup di bawah sini yang bisa ditongolin ya. Kepake sebagai stand biar posisi proyektornya rada menengadah ya. Menengadah gini ya, bila diperlukan. Oke, Projector X Gimme Halo Plus. Yang jadi pertanyaan adalah, doi ini harganya berapa sih bang? Harganya, brace yourself, 13 jutaan. Ya karena ini merupakan proyektor kelas high-end bertipe DLP yang singkatnya mengusung teknologi terkini sehingga nawarin kelebihan-kelebihan seperti yang ku jelasin tadi. Terutama pada kualitas visualnya yang mantap ya, dari segi brightness, color, kontras. Cocok buat yang pengen nonton secara serius ya, ala-ala bioskop di rumah. Punya ini nggak perlu ke bioskop lagi. Ya bisa nonton PW di rumah, tinggal sedia popcorn ya. Dan aku rasa buat kegiatan kantor sama sekolah juga masih relevan. Bang pengen harga yang lebih murah. Dulu pernah aku review proyektor
kecil kayak gini, imut kayak gini harganya cuma 2 jutaan. Tapi dari segi visual, spesifikasi, fiturnya jauh lebih inferior. Tidak sebaik seperti yang ada di sini. Ada harga, ada rupa. Begitu aja reviewnya, selamat berbioskopan di rumah.